Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasikin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabar Pak Rasikin? Baik juga, syukurlah. Saya dengar nanti mau coaching dengan Pak Bambang, betul lah? Iya, betul sekali Pak Rasikin. Niatnya siang ini saya akan mengadakan coaching bersama Pak Bambang, Pak Rasikin. Oke, nanti di dalam coaching, rubrik penilaian apakah yang sudah dipahami tentang prinsip coaching tersebut? Ya, jadi yang sudah saya pelajari itu mengenai memang prinsip coaching. Yang pertama itu mengenai alur delta, Pak Rasikin. Kemudian menggali ide dari coach itu sendiri. Kemudian juga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi coach itu sendiri. Itu yang sudah saya persiapkan dalam prinsip coaching hari ini, Pak Rasikin. Oke, terima kasih. Kemudian perihal indikatornya apa saja yang sudah Pak Herman lakukan? Ya, sudah saya lakukan tadi, yaitu nanti akan menerapkan alur ceritanya akan saya terapkan. Kemudian juga akan saya terapkan juga rasanya, Pak Rasikin. Jadi akan saya berfokus disponnya untuk melaksanakan coaching pada siang hari ini. Oke, terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Selamat melakukan coaching dengan Pak Bambang. Semoga sukses, semoga lancar. Amin. Terima kasih Pak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Ya, selamat siang Pak Herman. Selamat siang juga Pak Bambang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Herman juga? Iya, alhamdulillah ini sehat juga, Pak Bambang. Gimana nih Pak Bambang? Silakan apa yang ingin Pak Bambang itu sampaikan pada siang hari ini. Sepertinya itu ada sedikit gundah gulana. Begini Pak Herman, sebenarnya ada yang mengganjal di hati saya. Di sekolah saya masih saja anak membuang sampah sembarangan. Hal ini tentunya membuat lingkungan sekolah saya tidak nyaman dipandang mata. Di mana-mana banyak yang berserakan, sampah yang berserakan. Padahal saya sebagai guru dan juga saya alhamdulillah menjadi kepala sekolah sudah menasihati anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun demikian masih saja terjadi seperti itu. Begitu juga di dalam kelas anak-anak masih membuang sampah kadang di laci meja. Itu Pak Herman. Oh gitu ya. Jadi masih ada kesadaran yang belum didapatkan dalam membuang sampah gitu Pak Bang. Iya betul Pak Herman. Jadi untuk obrolan kali ini Pak Bang ini kira-kira apa yang ingin disepakati atau didapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap perbincangan atau obrolan ini dengan Pak Herman tentunya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu mendisiplinkan anak dengan membuang sampah pada tempatnya. Begitu Pak Herman. Iya, jadi begitu nih Pak. Jadi permasalahannya Pak Bambang itu anak masih belum sadar atau belum disiplin tentang bagaimana membuang sampah di tempat sampah itu Pak Bang. Ya, betul Pak Herman. Jadi anak-anak itu kalau misalkan setelah jajan sampahnya itu dibuang di mana dia duduk, ada anak duduk misalkan di taman sekolah, nah sampahnya pun berserakan di sekitar tempat duduknya. Ketika di kelas anak-anak membuang sampahnya kadang di laci meja, bukan di tempat sampah. Padahal sekolah sudah menyiapkan tempat sampah di depan kelas. Saya juga pernah melihat mereka atau anak-anak itu membuang sampah di tempat sampah. Sampahnya tidak sampai masuk ke dalam wadahnya atau jatuh ke lantai. Sampahnya itu pun langsung dipungut dan dimasukkan ke tempat sampah. Akan tapi dibiarkan malah ditinggal begitu saja. Begitu Pak Herman. Jadi begitu nih Pak. Jadi anak-anak masih belum sadar diri untuk membuang sampah gitu Pak. Ya. Betul Pak Herman, jadi kesadarannya memang belum. Jadi saya pernah memperhatikan dari kejauhan, ada juga botol sampah yang ada di depan kelas, dan kebetulan ada anak yang lewat, bukannya diambil malah buat mainan kayak main untuk sepak bola Pak, untuk ditendang-tendang gitu Pak. Oh iya, berarti Pak Bambang ini menurut pengamatan Pak Bambang ini, jadi
kondisi ideal itu yang diharapkan itu seperti apa mengenai sampah itu sendiri, Pak? Jadi kondisi ideal menurut saya, pandangan saya itu anak-anak mau terbiasa tanpa bosan untuk membuang sampah di tempat sampah dan akan merasa malu jika membuang sampah sembarangan. Jadi saya berharap anak-anak disiplin dan dalam membuang sampah. Jadi ada dorongan hati untuk punya kesadaran. Oh iya, berarti intinya pertama memang itu ada kesadaran diri dari anak itu untuk membuang sampah. Kemudian juga harapan dari Pak Bambang itu anak itu sudah mulai disiplin. Sebenarnya bukan disiplin lagi, tapi lebih kebiasaan membuang sampah di tempat sampah ya Pak Bambang. Iya, iya betul Pak Herman. Oh iya. Jadi seperti idealnya kalau kesadaran diri itu kalau semuanya kita ukur, kalau ideal itu kan maksimal itu mungkin 10 ya. Nah, dari 1 sampai 10 ini idealnya ini Pak Bambang. Dari kasus Pak Bambang mengenai anak yang kurang tertib di sampah, di buang sampah itu dikurang berapa nih Bang idealnya itu? Kalau di posisi ini di tempat saya itu kurang lebihnya karena kesadarannya masih belum ya, mungkin di level 5 Pak Herman. Jadi masih banyak anak-anaknya yang membuang sampah itu sembarangan, gitu Pak. Oh iya, Desember 5 memang itu jauh dari kata cukup ya Pak Bambang ya. Iya, betul. Jadi lebih rendah sekali. Nah, kondisi yang akan diubah nih Pak Bambang, menurut Pak Bambang itu untuk mengarah ke levelnya itu kira-kira ini yang diinginkan itu level berapa Pak Bambang? Ya, paling tidak harapan saya untuk kenaikan untuk level kesadaran diri anak itu ya level 8 Pak Herman. Ya, Jadi ada perubahan. 8 ya sudah mendekati angka 10 lah ya, Ya, Bang ya. gitu. Ya, kalau saya misalkan itu angka 8 yang diinginkan itu menurut Pak Bambang ini yang harus dilakukan mencapai nilai tersebut itu apa kira-kira ini? Baik Pak Herman. Yang pertama ingin saya lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Iya. Bagaimana cara memperlakukan sampah itu dengan memilah sampah kemudian membuang di tempat sampah yang sesuai. Saya akan menyiapkan tempat sampah sesuai dengan kriteria sampahnya. Contohnya saya akan menyiapkan tempat sampah organik dan non organik di depan kelas. Kemudian saya beri warna yang menarik. Mungkin saja saya akan mengecat dengan menggambar gambar-gambar yang menarik pada tempat sampah tersebut sehingga bisa memancing kesadaran atau ketertarikan anak-anak untuk membuang sampah di tempat sampah. Dan kemudian saya akan membuat poster atau tulisan-tulisan yang akan saya tempel di tempat di mana anak-anak suka bermain dan juga akan saya tempel di dalam kelas begitu Pak Herman. Oh, jadi begitu gitu. Jadi Pak Bambang ini akan melakukan beberapa tahapan mulai dari sosialisasi, kemudian juga akan menyiapkan tempat sampah yang menarik tadi dicat, kemudian juga akan membuat poster juga, tulisan-tulisan yang juga menarik ya. Juga ini menurut Pak Bambang ini apakah itu nanti akan ada kendala untuk melakukan semuanya itu Pak Bambang ini? Kalau menurut saya tentu saja ada Pak Herman. Yang pertama kalau hanya sosialisasi atau menyediakan tempat sampah yang menarik mungkin anak hanya akan melakukannya sesaat karena kebiasaan membuang sampah pada tempatnya itu tidak tertanam dalam hati dan pikirnya. Jadi dan dengan menyediakan tempat sampah yang menarik dan membuat poster tentunya memerlukan biaya juga. Oh iya. Berarti itu memang harus ada biaya juga ya Pak Bambang ya. Ya. Cara yang efektif ini menurut Pak Bambang untuk membuat anak itu sadar diri mengenai sampah itu cara yang efektifnya itu seperti apa itu Pak Bambang? Ya. Kalau menurut saya Pak Herman, agar disiplin membuang sampah di tempat sampah dan tertanam di benak anak-anak, mungkin selain dengan melakukan sosialisasi dan menyediakan tempat sampah yang menarik, juga menempelkan poster-poster yang juga akan menampilkan video edukasi tentang bahaya dari membuang sampah sembarangan. Tujuannya apa? Agar anak bisa melihat secara langsung walaupun hanya lewat video, bagaimana sebuah sampah itu bisa menimbulkan akibat yang sangat berbahaya ke depannya. Sehingga tidak hanya mendengar dan membaca saja, tetapi juga tertanam dalam ingatan anak tersebut melalui tayangan video tampilan untuk dari pembelajaran tentang kaitan dengan sampah. Berarti ini begitu. Berarti setelah rangkumannya semuanya berjalan dengan baik, kemudian ada sosialisasinya juga, kemudian
cara membuang sampah, ya, kemudian sudah menyediakan tempat sampah, juga ada video-video cara mungkin membuang sampah, atau mungkin video-video dari hasil seperti bagaimana bahayanya membuang sampah, ya. Jadi dengan tujuan itu supaya anak itu tertanam berpikir di dalam pikiran anak bahwa membuang sampah itu memang membutuhkan kesadaran diri, dan bahayanya itu memang betul-betul dirasakan oleh semua pihak nih Pak Bambang. Iya, iya betul sekali Pak Herman. Ya, kemudian menurut Pak Bambang ini siapa saja nih yang akan dilibatkan untuk melaksanakan komitmen ini Pak Bambang ini? Tentunya saya akan melibatkan dengan komitmen ini, saya akan melibatkan rekan-rekan guru dan juga warga sekolah nih, Pak Herman. Oh ya, berarti warga sekolah berarti itu masuk komite juga mungkin ya Pak Bambang ya. Ya berarti memang ini harus ada bantuannya dengan kolaborasi dengan guru, dengan komite untuk menanamkan disiplin ini Pak Bambang ya. Ya betul. Oke, baik Pak Bambang. Jadi ada pembahasan tentang disiplin anak yang membuang sampah, tapi sudah ada solusinya Pak Bambang ya. Iya betul Pak Herman. Iya, tadi tindak lanjutnya dari Pak Bambang itu akan melakukan apa ini tindak lanjutnya Pak Bambang? Setelah ini tentu saja saya akan segera berkoordinasi dengan rekan-rekan guru, kemudian membuat tempat sampah yang menarik, mencari video-video edukasi tentang bahaya dari membuang sampah sembarangan, begitu Pak Herman. Nah ya, berarti dari sesi ini percakapan ini sudah sesuai dengan tujuan yang awal Pak Bambang. Pak Bambang itu ingin mencari solusi bagaimana cara anak itu mendisiplinkan membuang sampah Pak Bambang. Ya sudah. Ya, oke, berarti semoga Pak Bambang ini bisa mempraktekkan apa yang sudah menjadi rencana, sehingga kondisi ideal yang Bapak inginkan tadi di angka 8 itu bisa tercapai dengan maksimal Pak Bambang. Iya, terima kasih Pak Herman. Oke, sama-sama Pak Bambang. Semoga dari percakapan ini bisa sudah menghasilkan solusi yang baik dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Herman atas bantuan dan solusinya. Terima kasih sama-sama. Sukses untuk Pak Herman. Sama-sama. Gimana Pak Herman? Hasil coaching tadi sudah dilakukan dengan baik? Ya, alhamdulillah Pak Krasikin. Coaching yang saya laksanakan bersama Pak Bambang sudah berjalan dengan baik dan sudah mendapatkan alurnya sesuai dengan Tirta, dan sudah menerapkan rasa juga Pak Krasikin. Oke. Terus apa yang sudah menjadi indikator pencapaian yang sudah didapatkan oleh Pak Herman? Jadi indikatornya yang sudah saya capai adalah yang pertama itu dari prinsip coachingnya sudah mendapatkan prinsip coachingnya, kemudian juga memaksimalkan potensi dari coaching tadi, juga kompetensi indikator, dan juga mendengarkan secara aktif itu sudah saya terapkan. Kemudian mengajukan pertanyaan yang bobot juga sudah saya terapkan dalam coaching tadi Pak Krasikin. Oke, kemudian dari coaching tadi, kompetensi yang apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Herman? Tentunya yang pertama itu kehadiran penuh, Bang Asin. Jadi dalam coaching tadi memang penuh dengan rasa tadi, sistem rasa tadi, model rasa. Kemudian yang kedua juga menggunakan teknik stop Pak Krasikin. Itu yang sudah saya terapkan, kompetensi yang sudah saya terapkan dari coaching tadi bersama Bapak Bambang. Oke, terima kasih Pak Herman atas jawaban Pak Herman tentang coaching bersama Pak Bambang. Semoga masalah yang ada di Pak Bambang sudah ditemukan solusinya. Ya, oke, terima kasih. Terima Pak kasih, Krasikin. Herman. Mari bergerak.